Halo, selamat pagi. Hari ini kita kembali belajar dari rumah. Dan untuk pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan materi singkat tentang pelajaran IPA yang ada di tema 2. Nah, untuk memulai pelajaran kalian pada hari ini, Bapak minta kalian buka buku halaman 48. Ini ya. Lihat buku di halaman 48, kemudian perhatikan. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Amati gambar berikut. Ini ada gambar ayam, ada bebek, ada ikan, dan ada cecak. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Ciri-ciri itu apa yang terlihat oleh pandang mata kita. Misalnya ini ayam ini ciri-cirinya kakinya 2 misalnya. Kemudian memiliki sayap tapi nggak bisa terbang misalnya gitu ya. Kemudian bebek ini kamu lihat apa ciri-cirinya dia, lehernya panjang, kemudian kakinya ini ada selaputnya misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Kalian pasti tahu ya, ayam ini tinggalnya di mana. Bukan di kandang, tapi tempat tinggalnya atau habitat hidupnya gitu ya. Di air kah, di darat kah, di udara kah? Seperti itulah ya, ciri-ciri tempat tinggalnya. Kemudian diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Enggak, karena sekarang kalian sedang belajar dari rumah, diskusi berpasangannya nggak usah. Jadi mungkin bisa diganti ya dengan berdiskusi bersama dengan orang tua kalian yang mendampingi di rumah atau kakak ya. Nah, tugas kalian yang pertama, perhatikan tugas yang pertama. Kalian tuliskan ciri-ciri hewan tersebut beserta ciri-ciri habitatnya. Bapak berikan contoh satu ya. Ayam, ciri-ciri hewan. Ciri-cirinya misalnya di sini kita lihat dulu nih ayam ini seperti apa. Kakinya 2, kemudian kakinya memiliki cakar, kuku yang panjang begitu ya, kuku yang panjang dan runcing kakinya. Kemudian memiliki mulut yang runcing gitu ya ayam. Tuliskan ciri-cirinya di sini pada buku kalian. Jadi kalian buat seperti ini pada buku tulis kalian. Kemudian ciri-ciri habitatnya. Habitatnya ayam ini misalnya di tanah yang kering misalnya. Jadi ciri-ciri habitatnya itu di darat, di tanah yang banyak sumber makanan misalnya, di tanah yang banyak cacingnya misalnya begitu ya, ciri-ciri habitatnya. Begitu juga dengan bebek, ciri-ciri bebek seperti apa, bebek itu seperti apa nih, dilihat baik-baik. Atau kalau ada bebek di sekitar rumah kalian, tangkap. Kemudian dilihat ciri-cirinya apa. Kemudian ciri-ciri habitat. Habitat itu ingat, habitat itu adalah tempat tinggalnya atau tempat hidupnya atau tempat dia berkeliarannya gitu ya. Ciri-ciri habitatnya seperti apa gitu. Tuliskan di sini. Boleh minta bantuan kepada orang tua atau kakak yang mendampingi. Bukan minta jawaban, bukan, tetapi berdiskusi dengan orang tua atau kakak yang mendampingi di rumah. Begitu juga dengan ikan, begitu juga dengan cecak. Ciri-ciri hewannya itu seperti apa? Kemudian ciri-ciri habitat atau tempat tinggalnya seperti apa? Jadi seperti ini kalian buat pada buku tulis kalian, kemudian diisi ya. Setelah diisi, kemudian difoto, kirim kepada Bapak melalui WA. Tulisannya rapi, fotonya yang jelas agar Bapak bisa membacanya. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut berikutnya.
Setelah itu kalian kerjakan yang ini. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Jadi di sini kalian diminta untuk menulis. Tadi kan kamu sudah tulis nih ciri-ciri hewannya, ciri-ciri habitat atau tempat hidupnya. Nah, terus apakah ada hubungannya antara ciri-ciri hewan tersebut dengan habitatnya atau tempat hidupnya? Jika ada, tulis di sini. Misalnya, ya ada hubungannya, yaitu bahwa ternyata bla 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 dan seterusnya. Begitu ya, untuk melatih kalian berpikir setelah menuliskan ciri-cirinya ini. Makanya kalian diminta untuk menulis sendiri ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa, kemudian ciri-ciri tempat tinggalnya seperti apa. Karena Bapak yakin kalian semua pernah melihat hewan-hewan ini. Ya, gitu. Setelah kamu tulis sendiri, kalian pasti bisa menghubungkan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, termasuk hewan. Nah, jadi keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Kalian mungkin cuma taunya bahwa cicak ini saja yang istimewa gitu. Bahwa cicak ini saja yang unik karena dia bisa merayap di dinding. Tetapi sebetulnya semua hewan itu memiliki ciri khusus, memiliki keistimewaan, memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Dan ciri khusus itu disesuaikan dengan tempat tinggal hidupnya. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air, cecak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding, dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Jadi semuanya itu adalah ciri khusus. Kita sebut sebagai ciri khusus makhluk hidup. Kalian pasti pernah melihat kan? Bukan pernah melihat, masih ingat pelajaran kita yang minggu yang lalu mengenai ciri khusus pada tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu memiliki ciri khusus atau perlindungan diri untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga dengan hewan, ya. Kalau kalian baca di halaman 49 itu ada bacaan tentang bebek. Silahkan dibaca itu. Kemudian tugas kalian yang kedua, jadi tugasnya ada dua ya. Yang pertama yang tadi. Kemudian yang kedua adalah ini. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Hewan-hewan yang ada di sekitar kalian, yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian temui gitu, yang kalian tahu ya. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Ya, beserta habitatnya. Nomor hewannya apa, ciri khususnya apa, dan ciri-ciri habitatnya seperti apa. Sederhananya begini. Yang di sini tidak boleh yang di atas tadi. Nih. Ayam, bebek, ikan, cecak tidak boleh lagi dimasukkan di sini. Ya, karena yang tadi kan sudah kamu jawab sebetulnya tanpa kamu sadari. Nah, sekarang kalian tulis buat kolom seperti ini pada buku kalian. Tulis nomornya di sini, terus hewannya di sini. Misalnya bunglon, kalian pernah lihat gitu ya. Misalnya ular, misalnya belalang gitu ya. Nah, ciri khususnya apa? Ciri-ciri khusus yang unik yang hanya hewan itu miliki. Ciri khusus yang digunakan oleh hewan tersebut untuk melindungi dirinya, untuk mencari makan, untuk mempertahankan hidupnya. Ya, itu ciri khusus. Nah, tapi yang Bapak minta kali ini adalah hewan yang ada di sekitar kalian. Hewan yang ada di sekitar kalian. Bapak ulangi, tulis nomornya di sini, ada 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian tulis nama hewannya, apa nama hewannya, kemudian ciri khususnya apa. Ya, kalau tadi kan bebek, coba lihat nih.
Mana tadi? Nah, ini kamu sudah baca bebek. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasa berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Kemudian, ciri khusus lainnya adalah memiliki selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Jadi, tulis di sini. Ini contoh, tidak boleh kalian gunakan sebagai jawaban. Nomor 1. Tulis nomor 1, hewan, bebek, tulis di sini bebek. Kemudian ciri khususnya memiliki paruh yang agak panjang untuk mencari makan. 1. 2, misalnya memiliki selaput pada kakinya untuk membantunya berenang. Nah, seperti itu menjawabnya. Kemudian ciri-ciri habitatnya, bebek tinggal di darat tapi mencari makan di air. Nah, gitu ya. Tapi nggak boleh bebek loh ya, yang lain. Pokoknya yang nih, yang 4 ini tidak boleh sebagai bahan jawaban. Karena kalian sudah tahu sendiri nih bagaimana hewan ini ciri khususnya. Gitu ya. Paham dong ya? Jadi, ciri khusus itu adalah kemampuan kemampuan hewan atau tumbuhan untuk mempertahankan hidupnya. Dan hari ini kita belajar tentang hewan, maka ciri khusus hewan. Jadi mempertahankan hidupnya itu ada banyak hal. Untuk melindungi diri, untuk mencari makan. Gitu ya, melindungi diri ya dari pemangsa atau yang hewan-hewan lain yang lebih besar, predator. Itu ciri khusus. Ciri khusus adalah hal-hal istimewa dan unik yang dimiliki oleh hewan, terutama untuk melindungi diri maupun untuk mempertahankan hidupnya, mencari makan dan sebagainya. Gitu ya. Sederhana kan? Gampang. Jadi ini sama seperti yang tadi, kalian kerjakan ini, kemudian difoto, kemudian kirimkan kepada Bapak melalui WA. Ya, karena kalau buatkan linknya nanti bingung, kalian malah disuruh mengupload, hanya beberapa orang saja yang mengupload tugas. Jadi ya udah deh, kirim aja pakai WA, gitu ya. Kesimpulannya nggak usah Pak, kesimpulannya nggak usah. Bapak cuma minta ini saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, selamat mengamati. Kalau ada yang nggak jelas nanti boleh ditanyakan di grup WA. Sampai jumpa pada pembelajaran video berikutnya. Bye, dadah, selamat siang.